Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat datang di podcast ISPI atau Halo ISPI Podcast. Perkenalkan, saya Dwi Rizky Febrianti yang akan memandu acara di diskusi kita di siang hari ini. Perkenalkan, saya Dwi Rizky tadi ya. Oh ya, udah kenal ya. Sekarang di sebelah saya ada siapa nih? Coba. Ya, saya Rahima yang akan menemani Ibu Dwi Rizky Febriani untuk berbincang-bincang di podcast kali ini. Oke, kita juga nggak cuma berdua, kita punya narasumber dari dosen Stikes ISPI Banjarmasin. Nah, mungkin daripada saya mengenalin gitu ya, nggak greget gitu ya. Jadi nanti kita persilahkan sekarang kepada Ibu narasumber untuk memperkenalkan diri. Mau nggak Ibu, silahkan. Ya, terima kasih Bu Pebi ya. Perkenalkan, saya Novia Aryani, dosen dari Stikes ISPI Banjarmasin yang mungkin berbagi sedikit informasi kepada para penonton ya terkait tentang obat gitu ya. Tetapi ya mungkin kita santai saja karena di sini berbaginya adalah lebih banyak terkait informasi-informasi mengenai tentang supaya tidak takut lagi dengan obat, karena rata-rata masyarakat ya sering sekali takut ketika dikasih obat, padahal obat itu nggak kenapa-napa gitu. Iya, oke, betul sekali. Pengantarnya panjang ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan membahas temanya adalah bersahabat dengan obat gitu ya. Karena Stikes ISPI Banjarmasin ini memang memiliki prodi yang dua-duanya farmasi begitu ya. Jadi hari ini kita akan concern membahas tentang obat gitu. Oke, segini Bu Novia. Mungkin kita langsung nanya-nanya aja kali ya, santai aja gitu ya ke Bu Novia. Bu Nov, obat itu sebenarnya apa sih gitu? Ya, obat itu obat ya Bu ya. Tapi ya obat itu mungkin masyarakat taunya obat, tapi obat itu sebenarnya memang salah satu senyawa aktif ya, bisa itu dari bahan alam sebenarnya, kemudian bisa juga dari sintetik yang dibuat yang berfungsi untuk mengobati apa yang kita rasakan, gejala apa yang kita rasakan, sakit apa yang kita rasakan. Jadi sebenarnya obat itu tidak selalu berbahaya, tergantung daripada pemakaiannya dan juga golongan obat yang mau kita konsumsi. Tergantung tujuan penggunaannya berarti. Betul ya, sekali. Oke. Terkait dari tadi ada golongan-golongan obat, kan biasanya kalau saya pernah juga ke apotek gitu Bu, lihat ada label kayak warna biru, hijau, terus ada merah, ada lambang K-nya. Iya, iya, Kira-kira betul, itu betul. apa sih Bu bedanya? Jadi ya tadi obat itu sebenarnya banyak ya golongannya. Itu ada, kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan itu ada 5 golongan obat sebenarnya. Banyak juga ya Bu. Betul, malah sekarang nambah Bu Pep, nggak 5. Kalau dulu kan ada obat bebas, bebas terbatas ya. Kemudian ada narkotika, psikotropika dan obat keras. Nah, sekarang udah nambah lagi. Nah, obat-obat itu biasanya supaya kita tahu ya dari farmasi membedakan, oh ini obat apa, dan sebenarnya ini juga tidak mesti farmasi, masyarakat harus tahu juga ya. Tadi diberi label warna, tadi yang ditanya sama Bu Rahimah gitu ya, apa sih itu. Nah, biasanya itu warna hijau itu adalah obat-obat yang memang bisa dibeli di mana aja. Jadi sampai di warung kelontongan pun itu ada gitu loh. Boleh Jadi ya? boleh karena dia bebas. Jadi bebas bisa didapatkan di mana saja. Sekarang apalagi Alfamart dan Indomaret, kalau kita ketahui itu juga ada. Gitu ya, ini kita nggak promosi ya, Alpatit gitu nanti Iya. ya. Betul sekali. Ya nanti disamarkan ya. Sebenarnya nggak di situ aja sih, tapi juga toko-toko swalayan ya. Swalayan itu sekarang kan juga ada drugstore-nya gitu ya. Nah, sebenarnya drugstore yang seperti itu banyaknya obat yang lingkarannya warna hijau. Kemudian ada juga obat yang lingkaran warna biru. Nah, dua itu Bu Pebi sama Bu Rahima itu bisa dibeli di mana aja. Ya, nah artinya itu bebas dan dia tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kita yang menggunakan. Tetapi ada tadi tanya Bu Rahima, ada yang lambang K, kemudian lambang seperti ini ya, apa sih, tanda plus gitu ya, warna merah. Nah, itu memang obat yang dia memiliki efek bisa mengganggu sistem daripada susunan saraf pusat kita. Artinya itu berbahaya bila tidak digunakan sesuai dengan anjuran yang dari dokter ataupun dari farmasi tentunya. Nah, itu obat-obat yang ya
Tapi gimana ya, masyarakat sekarang ini banyak sekali menggunakan obat-obat tersebut tetapi tidak tahu apa tujuannya. Mungkin karena sudah terbiasa Iya, gitu ya betul, menggunakan, terbiasa dari dokter kemudian beli di apotik ya. Memang obat-obat tersebut juga bisa dibeli di apotik tanpa resep dokter, tetapi ada aturannya gitu loh. Nggak bisa serta merta membeli obat tersebut, dan yang pasti adalah harus sesuai aturan penggunaannya yang baik. Nah, ini nih, tadi katanya harus sesuai dengan aturan penggunaan yang baik. Jadi misalnya gini, saya punya obat A sampai C, misalnya gitu, A, B, C. Itu gimana sih cara penggunaan obat yang baik? Karena kan mungkin beda-beda gitu ya. Ada obat yang mungkin tadi lingkaran biru, ya satunya lingkaran hijau, yang satunya K ya, tadi kalau tidak salah ya K gitu. Itu penggunaannya tuh gimana sih, Bu? Ya, aturan penggunaan obat ya, mungkin kalau obat bebas terbatas bisa kita lihat di kemasannya ya. Tetapi kalau untuk obat yang lain yang harus dengan resep dokter ya kita harus manut dengan etiket yang ada tertera di obat. Biasanya di obat Ya, itu ada etiket ya, ada tulisan. 2 Itu kali namanya sehari. etiket ya? Iya, itu Oke. etiket itu namanya label obat yang mana digunakan sebagai informasi kita untuk menggunakan obat itu berapa kali sehari sih. Nah, sebenarnya penggunaan obat itu dokter ataupun farmasi menuliskan 3 kali sehari, 2 kali sehari, itu harus kita atur dalam waktu 1 hari itu ada 24 jam. Oh, hitungannya ada. Iya, Bukan ada. yang pagi, siang, malam, tapi Nah, yang penting pagi gitu kan. Kan gitu kan yang betul penting sekali. pagi. Nah, itu masyarakat biasanya gitu ya, kalau 3 kali sehari ya saya bangun tidur dari jam 7 misalkan sampai tidur lagi jam 9 malam, ya pokoknya dari jam 7 sampai jam 9 itu harus minum 3 kali sehari. Iya, betul. Itu kan pikiran masyarakat pada umumnya ya, yang awam yang nah, di sini kita luruskan sebenarnya obat 3 kali sehari, 2 kali sehari itu sesuai dengan waktu selama 1 hari, yaitu 24 jam. Kalau kita dituliskan 2 kali sehari, berarti kan 24 jam kita bagi 2 aja. Oh, iya, Berarti oke. 12 jam ya. Iya, iya, Nah, betul, makanya betul, betul. minum obat kalau 2 kali sehari yang paling tepat itu adalah konsisten waktu. Karena 2 kali sehari itu gampang. 24 jam bagi 2 berarti 12. Berarti kalau kita minum jam 8 pagi, jam 8 malam kita minum lagi. Oh, Gitu. Nah, lebih kalau mudah ya kalau yang lebih 2 mudah kali ya. sebenarnya. Nah, mungkin yang agak sedikit lebih bukan ribet juga sih sebenarnya itu untuk 3 kali sehari. Iya. Karena 3 kali sehari 24 jam bagi 3 sekitar 8 jam ya. Nah, 8. itu kita memang harus mengatur sedemikian rupa sehingga tidak membangunkan kita di malam hari. Karena kadang-kadang karena kita terlambat minum obatnya pagi ya, misalnya kita minum jam 8. Berarti kita minum lagi itu 8 tambah 8, 16. 16 berarti jam 4 ya. ya. Nah, jam 4 sore. Kemudian jam 4 sore 8 jam lagi kita minum. Berarti sekitar jam 12 12 malam kan ya. Nah, itu yang otomatis sedangkan kita tidur jam 9. Iya, Berarti betul. jam 12 kita bangun lagi dong. Nah, biasanya masyarakat itu malas bangunnya itu di jam itu karena mungkin udah terlelap kali ya, udah mimpi enak, udah mimpi yang bagus-bagus, terus untuk bangun lagi untuk minum obat memang agak sedikit susah. Nah, memang harusnya seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan kadang-kadang masyarakat itu malas minum obat, dan obat itu kok minum obat ini nggak ngefek ya, karena belum sesuai dengan anjuran yang tepat minum obat itu. Nah, dan juga biasanya masyarakat perlu diperhatikan juga bagaimana sih menggunakan obat, bagaimana menyimpan obat dan sebagainya. Nah, itu memang harus ada suatu ini ya, sering sekali didengar sekarang ya di iklan-iklan ada istilah dagu sibur. Nah, itulah untuk membantu masyarakat supaya dalam mengelola obat tadi ya. iya betul, dalam Oke. mengelola obat tadi. Tadi kan kita beli di mana sih obat? Ini apa sih golongannya? Nah, sekarang di program pemerintah itu adalah istilah dagu sibuk gitu. Oh iya. Tadi saya dengar ada kata istilah dagus ibu nih Bu. Berhubung saya bukan orang farmasi, kira-kira apa sih Bu terkait apa yang arti dagus ibu itu? Oh iya, berarti banyak ibunya nggak pernah nonton TV nih ya? enggak bercanda. Karena memang sekarang YouTube, Bu. Iya betul juga. Iya, sekarang sedang booming sekali apa ya, program pemerintah, bisa dikatakan ini program pemerintah ya, programnya Puskesmas. Hampir semua puskesmas di wilayah manapun pasti sedang menyiarkan namanya dagu ibu. Buat apa? Untuk nambah daripada
pengetahuan masyarakat. Dagusibu itu apa? Dagusibu itu singkatan, Bu. Da itu dapatkan, gu itu gunakan, si itu simpan, bu itu adalah buang. Jadi bagaimana cara masyarakat mendapatkan obat? Karena banyak ya, kita akui banyak penyalahgunaan obat ya, karena tidak tepat ya tadi beli obat yang lambangnya K, harusnya kan nggak boleh dilayani ya, kecuali memang ada suatu daftar obat gitu yang memang bisa diserahkan tanpa resep dokter. Nah, jadi kita mengedukasi masyarakat kita untuk mendapatkannya di mana sih? Mendapatkannya pastilah kita harus membeli obat-obat tersebut di tempat yang memang dia memiliki izin untuk berjualan obat. Contohnya mana ya? Apotik, kemudian puskesmas, klinik ya, dan rumah sakit tentunya ya. Dan itu karena apa? Ketika kita belinya, mendapatkannya di tempat fasilitas memang memiliki izin untuk jual obat ya, jual sediaan obat, pasti akan diberikan informasi terkait penggunaan obat. Itu kan salah satu untuk meminimalkan. Nah, akhirnya nanti gunakan akan tepat kalau kita mendapatkan di tempat yang tepat. Simpan, betul, simpan juga pasti akan diberikan informasi nanti terkait di mana sih menyimpannya. Karena kan selama ini kita bingung ya, kadang-kadang ya habis minum obat ya kita letakkan aja di biasanya meja. malah kalau sirup-sirup tuh naruhnya di kulkas gitu. Iya. Kulkas aja kan gitu, nggak ada semut, nggak ada apa gitu. Iya betul. Nah, padahal tidak semua obat disimpan di kulkas. Ada syarat-syarat obat. Nah, itu siapa yang tahu? Ya farmasi yang tahu. Ya orang yang menjaga, ya bukan menjaga sih, ya identiknya orang yang jualan gitu ya, padahal enggak sebenarnya ya, memang dia melayani sambil memberikan informasi itu ya, di mana kita dapatnya dari tempat-tempat itu tersebut. Kemudian nanti ada istilah buang, dagusibu, buang. Nah, buang juga nanti akan disampaikan oleh para apoteker atau enggak farmasis yang ada di apotik ataupun di tempat fasilitas pelayanan lainnya ya, cara bagaimana sih membuang obat kayak tadi yang disampaikan Bu Pebi. Setelah disimpan, kita kan nggak mungkin ya nyimpan obat sirup itu 1 tahun 2 tahun, karena obat itu punya masa kadaluarsanya. Nah, artinya nanti membuangnya apakah bisa dibuang begitu aja ya? Enggak. Betul. Ya ada syarat-syarat, karena apa? Kembali lagi, obat itu adalah senyawa kimia ya, walaupun berasal dari bahan alam ataupun dari sintetik, dia tetap senyawa kimia, yang mana dia juga bisa membuat pencemaran di sekitar kita kalau membuangnya tidak tepat. Nah, itu nanti disampaikan oleh para farmasis yang ada di sana. Nah, kita sebagai masyarakat pun jangan iya aja ya. Kadang-kadang farmasis karena pasien banyak gitu ya, antri, sehingga menyerahkan apa adanya aja. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus pintar sekarang, pintar bertanya, karena itu adalah hak kita dan kewajiban seorang farmasi untuk benar-benar melayani pasien ketika dia mau beli obat itu seperti apa. Karena tujuan daripada farmasi adalah meningkatkan derajat kesehatan kan. Nah, dengan cara bagaimana? Ya tadi dengan cara memberikan informasi yang tepat. Salah satunya adalah dagusibu tadi. Berarti memang banyak aturan-aturan, nggak cuma terima terus dikonsumsi sudah gitu. Iya, enggak dong, masa iya? Kan biasanya kalau misalnya kita, kan ada beberapa obat yang memang diminum, kalau sesudah tidak merasakan gejala lagi sudah tidak dipakai. Iya, kan betul. gitu kan ya. Pasti masih sisa dong gitu. Nah, itu pengelolaannya juga berarti itu adalah hak dari pasien ya, Bu ya? Iya, itu hak dari pasien. Malah pasien mau menanya apapun terkait tentang obat yang dia terima atau terapi yang dia gunakan, itu adalah hak dari pasien. Dan farmasis wajib menjawab. Enggak, sekarang zamannya bukan zaman dulu lagi. Kalau dulu mungkin kita nutup-nutupin ya. Betul. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, teknologi semakin canggih, kalau kita tutup-tutupin, mereka kan bisa cari sendiri di Google ya. Nah, dengan dia cari di Google sendiri, baca sendiri, kadang-kadang kan persepsi orang beda-beda. Iya, betul. Nah, betul. sehingga bisa jadi nanti malah menyebabkan salah penggunaan. Tetapi kalau kita berikan informasi yang tepat dari kita, seorang yang memang ahlinya di bidang farmasi, bidang obat, itu kan akan lebih tepat ya. Yang meluruskannya malah sebenarnya memang haknya, bukan kewajibannya ya. Iya, kewajibannya. Dari farmasis gitu ya. Oke, jadi sebenarnya
obat-obat itu apakah ada yang berbahaya, Bu? Atau memang obat itu kayak punya dua sisi yang berbeda gitu, satunya menyembuhkan, satunya berbahaya, atau memang gimana gitu sih? Ya, obat itu memang punya dua sisi sebenarnya. Ada sisi berbahaya dan ada sisi yang tidak berbahaya. Kapan sih dikatakan dia bisa sama seperti ini ya, apa sih namanya, koin dua Iya, sisi dua ya. sisi Nah, berbeda, obat betul. juga sama. Sisinya berbahaya itu kapan? Berbahaya bila kita salah tadi menggunakan. Salah penggunaan. Salah penggunaan, salah minum obat 3 kali sehari, harusnya tiap 8 jam kita minum. Yang penting 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Pagi jam 9 baru minum. Terus karena jam 12 itu udah siang, ya udah kita minum lagi. Iya. Sedangkan jam 9 dengan jam 12 kurang lebih sekitar 3 jam aja jam, kan. iya, Padahal betul. obat itu sendiri punya waktu di dalam tubuh kita. Tubuh kita ketika masuk sesuatu bahan yang kita minum otomatis akan merespon kan, walaupun Iya. kita nggak sadar gitu loh. Sama seperti ketika kita masuk makanan, tubuh kita merespon, aduh udah kenyang nih, aduh udah enak nih, dan sebagainya. Begitu juga obat. Nah, itu sisi yang berbahayanya. Sisi tidak berbahaya kapan? Ya kalau kita menggunakan dengan tepat. Ya, jadi orang bilang obat itu racun katanya, Iya, ini dan betul. sebagainya. Memang betul racun, tetapi pada saat dosis yang tepat, takaran yang tepat, dia tidak akan jadi racun. Tapi kalau kita asal mengkonsumsinya, ya misalkan minumnya dengan kopi, dengan teh, ya, nah itu jelas akan jadi racun. Itu juga pengaruh ya, Bu ya, peminuman Pengaruh misalnya. dong. Tapi kan biasanya kita emang masyarakat itu sampai sekarang minum obat itu temennya adalah teh gitu kan, biar nggak pahit, biar nggak apa Iya, gitu nah kan. itu ada efeknya. Kenapa ada efek? Teh dengan kopi itu ada kandungan kafein. Oke. Nah, kafein teh itu dari mana? Ya, ketika kita minum teh ada kerasa agak sedikit kelat, pahit kan. Iya. Nah, itu kafein. Nah, kopi juga sama. Nah, kalau kita minum barengan dengan kafein, ada beberapa obat yang dengan kafein bersamaan itu malah tambah bagus, tambah kuat efeknya. oke. Ada. Itu biasanya obat-obat sakit kepala, Bu. Obat sakit kepala, paracetamol misalkan kita minum bersama dengan teh dan kopi, itu malah dia akan meningkatkan sehingga bagus daya anti nyerinya, ya, sakit kepalanya akan segera berkurang. Tetapi kalau obat tersebut diminum dengan obat yang lain, belum tentu seperti itu. Bahkan ada yang bisa menyebabkan keracunan. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Jadi bagaimana cara minum obat supaya nggak kerasa pahit? Biasanya obat ini ya, obat tablet ya, ya kita ganti dengan misalkan minumnya dengan sirup, ya, sirup. Tapi sirup yang dibikin rumahan loh ya. Air gula berarti, Bu ya? Iya, boleh Bukan air teh gula. atau kopi gitu ya? Kadang ada Bukan. juga yang dibarengin sama pisang gitu, Bu. Nah, pisang. Iya, betul. Kembali betul, lagi. betul. Kan Kalau- ada orang yang harus minum tidak dengan air tapi dengan Iya, makanan dengan gitu ya? Iya, nah Iya. itu untuk orang-orang yang memang dia nggak bisa minum obat ya, tapi terpaksa minum obat karena nggak ada bentuk obat yang sediaannya cair ya, adanya bentuknya tablet, terus diminum dengan pisang dan sebagainya. Itu sama dengan halnya dengan kopi atau teh. Ada beberapa obat kalau kita minum dengan pisang, pisang itu ada kandungan kalium di sana. Nah, ada kandungan garamnya, elektrolitnya di dalam pisang itu. Makanya pisang juga bisa mengenyangkan kan. Kalaunya bagi orang yang diet minum pisang aja itu bisa seperti itu. Nah, jadi kalau minum dengan pisang ya kita lihat lagi dia ada interaksi nggak dengan pisang. Ya, Bu, nyari interaksi di mana sekarang gampang, Google. Oh iya, betul. Apa aja bisa dicari, lebih pintar lagi dibandingkan Iya, kita ya. betul. Tinggal cari aja misalkan obat ibuprofen demam untuk anak ya, itu juga bisa digunakan untuk dewasa. Kita bentuk tabletnya kan ada, kita cari ada nggak dia berinteraksi dengan kalium misalkan. Cari juga pisang, kandungan pisang itu apa aja sih gitu. Nah, itulah cerdas dalam menggunakan obat, cerdas dalam menggunakan informasi yang sekarang hack teknologi gitu. Jangan cuma nonton drakor gitu ya. Biasanya mager, Bu. Jadi Iya, konsumsi aja. jangan hanya teknologinya digunakan untuk buka Shopee, Iya, kemudian iya sih, buka benar. Instagram. Iya Sekarang sih. rame TikTok loh. TikTok itu sekarang banyak sekali informasi yang bisa digunakan di sana ya. Karena kita berbaginya sekarang mulai menjelajah ke medsos. Karena medsos ini kan semua umur itu membuka. Iya, Siapa sih betul. yang nggak punya
TikTok. Betul. Kayaknya Bu Feby sama Bu Rahima pasti punya TikTok deh. Tapi saya nggak punya loh guys, beneran. Masa hari gini nggak punya, nggak mungkin kan Bu? Oke, tapi sebenarnya gini ya, kalau misalnya kita menilai tadi penggunaan obat, tadi kita bahas apa sih? Saya lupa jadinya. Oke, penggunaan obat yang tadi ada dua mata sisi begitu ya. Jadi sebenarnya lebih aman itu pakai apa sih kalau untuk konsumsi obat? Tadi Lebih kan aman nggak boleh gitu ya. Iya. Pisau nggak boleh gitu ya. Bukan Yang nggak aman boleh sih itu sebenarnya. adalah air putih. Air putih. Karena air Oke. putih kan nggak ada apa-apa. Dia cuman H2O. Dia bersifat netral. Dan sekarang pun kan harus konsumsi air putih 2 liter. Buat apa? Dia mencuci, menyaring ginjal kita. Jadi yang paling bagus apa? Ya minum dengan putih air ya. putih. Walaupun agak kerasa pahit ya. Iya. Ya udah. Setelah itu makan permen aja, nggak kenapa-napa gitu loh. Yang paling murah ya ternyata ya air putih. Iya, nggak bayar, tinggal rebus air Oke. terus minum gitu. Itu yang paling aman untuk sekarang ini. Kalau dikatakan bolehkah dengan sirup, boleh, tetapi ya kembali lagi ke obat yang kita minum sebenarnya ya, karena obat itu kan beragam ya, beragam obat, kemudian beragam juga tujuan penggunaan dan lain sebagainya yang nggak bisa dipastikan. Jadi kalau mau aman ya udah air putih. Air Udah. putih. Paling aman sudah. Air putih Iya. teman-teman, air putih. Ya dong. Ya, jadi mungkin Sobat ISPI juga penasaran nih Bu, dari berbagai obat yang kita bahas tadi, itu memiliki ketergantungan nggak sih? Kan kebanyakan, apalagi orang-orang lansia, itu lebih suka mengkonsumsi herbal, obat-obatan herbal seperti ramuan-ramuan, jamu-jamuan, seperti itu. Nah, jadi obat-obat herbal itu apakah termasuk dalam kategori obat juga, Bu Novia? Iya, jadi tadi sudah saya sampaikan ya, kalau obat itu sebenarnya banyak. Ada yang berasal dari bahan alam dan ada juga bahan yang berasal dari sintetik. Kalau yang bentuknya adalah tablet, kapsul, sirup yang kita beli di apotek, memang itu bentuknya adalah sintetik. Sintetik dari dalam artian itu sudah disintetis dari suatu senyawa yang diambil kemudian diproduksi secara besar-besaran. Nah, tetapi kalau yang herbal, jamu, obat tradisional itu berasal dari tumbuh-tumbuhan yang mana dia juga bersifat obat, tetapi dia tidak identik ke satu senyawa. Ada beberapa senyawa dalam suatu herbal atau tumbuhan obat tersebut, sehingga kalau dikatakan apakah itu berbahaya, herbal ya tetap berbahaya, malah lebih berbahaya dibandingkan obat sintetik. Kenapa? Karena dia kan kita tidak tahu, belum ada kepastian, belum ada penelitian, masih berkembang. Sekarang berkembang. Beda halnya kalau obat sintetik itu kan dia sudah berkembang dari zaman dulu ya. Sekarang kan booming back to nature, kembali ke alam ya dan betul. sebagainya. Nah, untuk proses pengembangan obat itu kan benar-benar menyatakan obat itu aman atau tidak, itu kan perlu waktu yang lama, bisa bertahun-tahun. Nah, oleh karena itu memang sampai sekarang para ahli herbal, jamu itu masih terbatas kan di Indonesia. Jadi kalau obat herbal itu sebenarnya ada 3, ada jamu, kemudian ada herbal terstandar dan juga ada fitofarmaka. Kalau jamu itu yang dijual bibi-bibi jamu, yang kemudian diseduh oleh masyarakat dan sebagainya, itu jamu. Kalau obat herbal terstandar itu memang ada OHT, dia ada lambangnya sendiri. Kemudian kalau obat tradisional, obat fitofarmaka, nah fitofarmaka ini itu baru ada 5 saja. Yang artinya 5 ini adalah yang bisa dianggap sama rata ya, ininya apa sih namanya, statusnya dengan obat sintetik, cuman baru ada 5 di Indonesia, yang artinya sudah tervalidasi dari segi keamanan, efektivitas dan sebagainya, baru cuma 5. Sudah aman gitu ya, Iya, Bu, sedangkan obat sintetik itu ratusan yang sudah aman. Nah, jadi kalau dikatakan herbal, apalagi di masyarakat orang lansia-lansia itu biasanya kan berkata apa kata orang, pengalaman-pengalaman Iya, orang. betul, Nah, betul. itu yang Turun-temurun gitu iya, ya. turun-temurun dan sebagainya ya. Kita tidak bisa menyalahkan, tetapi kita cari informasi saja. Cari informasi banyak di Google itu dan lain sebagainya, tetapi jangan percaya juga sih dengan Google ya, lebih baik bertanya dengan ahlinya. Farmasi lah ahlinya, farmasi tahu obat herbal ini dan sebagainya, itu juga tahu. Dan bahkan sekarang sudah ada farmasi khusus herbal ya, yang dia menguasai bidang herbal, sehingga dia ibarat kata informasinya lebih valid lah, terjamin. Jadi sekarang farmasi itu banyak, nggak hanya jualan obat sintetik saja, tapi ada juga yang memang ke herbal, dia sebagai herbalis yang bisa memberikan informasi lebih valid lah. Oke, untuk obat-obat herbal tadi itu ada aturan pakainya juga nggak sih Bu? Ada,
semua ada aturan pakai, nggak mesti harus dari tanaman bisa semaunya aja minum obat dan sebagainya, enggak. Memang di masyarakat seperti itu ya, tetap harus ada aturan 2 kali sehari, 3 kali sehari. Memang herbal itu belum tersebar secara luas sih, tapi banyak sekarang udah buku saku ya yang dapat dijual secara bebas. Iya, petunjuk penggunaannya itu dari Materia Medica, itu juga ada di Google, buku saku itu ya bisa dilihat. Nah dari sana dilihat nanti berapa kali sehari. Biasanya herbal itu palingan 1 kali sehari aja. Kalau sampai 2 kali sehari berarti mungkin efeknya yang bisa dilihat lagi gitu. Jadi tidak tervalidasi seperti kayak obat sintetik ya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa kok untuk obat herbal. Cuman efeknya mungkin lebih lama karena memang berasal dari alam. Berarti yang tadi herbal itu juga termasuk obat ya Bu Noh? Iya. Cuman gitu ya ada perbedaannya tadi ya. Yang satunya mungkin senyawa tunggal, yang satunya senyawa senyawanya kompleks kan? Masih macam-macam gitu ya, masih dalam proses pengembangan juga gitu. Tapi kemudian kalau misalnya kita masih bicara dengan herbal nih dan obat-obat yang mungkin sintesis dengan herbal gitu ya. Tapi kan biasanya kita tuh sering denger gini, aduh saya kok minum obat A misalnya gitu, itu kok malah tambah mual ya gitu. Jadi saya tuh kayak nggak mau lagi, kayak ada trauma gitu. Kalau minum itu saya tuh mual. Itu maksudnya gimana sih Bu gitu? Ya, ketika kita minum obat, baik itu obat herbal ataupun obat sintetik ya, pasti ada yang namanya efek samping Bu Pep. Jadi obat itu pasti memiliki dua, ada efek terapi dan ada efek samping. Nah, ketika terjadi mual dan sebagainya, sebenarnya itu hal alami, respon tubuh kita. Karena kan tubuh kita juga bisa memberikan respon kan. Saya nggak suka ini, saya nggak cocok ini, sama seperti ketika kita pakai kosmetika langsung terlihat ya ketika kita oleskan pakai krim atau hand body langsung terlihat merah-merah karena itu bagian luar. Tetapi kalau bagian dalam tubuh kita ya responnya seperti itu, mual, pusing dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bisa berbahaya kah? Tidak. Ya artinya tubuh kita merespon baik. Berarti tubuh kita itu menerima ada bahan asing nih di dalam tubuh kita. Nah, sekarang tinggal kita memberikan suatu sugesti bahwa itu sesuatu yang alamiah saja. Ya, alamiah dan tidak berbahaya. Kalau memang dirasakan agak sedikit mengganggu aktivitas, ya langsung konsultasi ke dokter ataupun ke farmasinya, ada apa tuh sebenarnya. Jadi memang akan terjadi seperti itu, apalagi kalau tubuhnya memang sensitif ya. Biasanya obat-obat batuk, pilek itu baru minum langsung mengantuk, keliengan dan sebagainya. Betul. Itu kan sebenarnya efek untuk namanya kita batuk, pilek, itu sistem imun kita kan sedang turun ya. Kita disuruh istirahat sebenarnya. Nah, obat tersebut kenapa bisa keliengan, pusing, itu meminta kita untuk ayo istirahat segera gitu loh, untuk tidur, untuk memulihkan sistem imun. Karena walaupun sistem imun kita itu bagus ya, kita minum obat terus, tetapi namanya batuk pilek itu harus mengembalikan sistem imun kita dengan cara istirahat ya. Jadi obat itu membantu saja merecovery. Nah, pemulihannya ya dari istirahat tadi. Mungkin kita kecapean, aktivitas kita dan sebagainya tidak terjaga. Berarti efek samping memang selalu ada ya, tapi bagaimana kita menyikapi efek samping tersebut gitu. Tapi sebenarnya efek samping itu bisa dicegah nggak sih Bu? Bisa dicegah dengan cara apa? Kita udah terbiasa minum obat itu, misalkan kita tahu ya udah berarti kita harus mencari cara. Misalkan kalau kita pusing ya udah kita tidak melakukan aktivitas dan sebagainya. Kemudian kalau kita misalkan minum obatnya, kan ada beberapa obat yang menyebabkan nyeri lambung kadang biasanya yang paling mual tadi ya sudah kita minum obat mual juga untuk mengantisipasi, atau enggak mualnya ini kapan sih? Mualnya ini pada saat kita minum obat dan kita belum makan apa-apa, berarti kan kondisi perut kita kosong kan. Nah, kita akalin aja berarti saya harus makan dulu, entah itu makan roti atau makan nasi baru minum obat. Nah, itu kan salah satu cara untuk bisa mencegah terjadinya efek samping tersebut. Gitu yang tahu diri kita ya kita. Jadi kita yang harus bisa, ternyata saya kemarin pengalaman kemarin minum obat ini kayak gini loh, berarti kemungkinan saya akan balik lagi kayak gini. Bagaimana caranya? Nah, kembali lagi ke kita bagaimana untuk mengatasi itu untuk semua, menyikapi itu ya. Karena memang kita memerlukan itu obat itu untuk penyembuhan gitu ya. Kita memang tidak bisa mencegah efek samping. Kita hanya bisa mengatasi gitu ya Bu. Iya, Hanya bisa mengatasi itu sih.
Iya, ya sekarang ini juga ramai banget Bu dengan istilah katanya life saving drugs gitu, obat penyelamat hidup gitu kan. Bener nih seperti yang dikatakan sama Ibu Novia, nggak selamanya obat itu bakal menjadikan penyelamat bagi kita kalau kita nggak mengkonsumsi sesuai dengan peraturan yang tepat dan baik gitu ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, sesuai dengan topik pembahasan kita hari ini, gimana sih caranya kita bisa bersahabat dengan obat itu sendiri? Obat jangan dianggap musuh. Sekali lagi. Karena banyak masyarakat ya, nggak usah bukan masyarakat, biasanya nih lansia lansia, kemudian anak-anak itu ya menganggap bahwa obat itu sesuatu yang kalau bisa dihindari Nggak enak kan sebenarnya. juga Bu, saya merasakan itu. Apalagi untuk orang-orang yang memang susah minum obat. Iya betul. Nah, Pahit jadi dan obat itu sudah kita bermindset adalah kita minum obat ini untuk kesehatan kita. Kita mau umur panjang nggak sih? Kita mau sehat nggak? Kita mau aktivitas kita tetap jalan secara normal nggak sih? Kalau kita mau aktivitas kita tetap jalan normal, kita bisa kesana kemari dan sebagainya. Artinya kan kita harus sehat. Sehat salah satunya adalah selain kita menjaga tubuh, ketika sistem imun kita drop, ya kita harus minum obat. Ya minum obat tetapi secukupnya dalam batasan ya. Kalau kita demam ya pada saat demam kita minum, kemudian setelah sembuh demamnya sudah kita hentikan aja. Kemudian kita juga pusing, mual dan sebagainya, kita minum obat terus kita istirahat sebentar dan sebagainya, kemudian ya sudah kita fine aja. Nah jadi memang selalu menganggap bahwa obat itu adalah untuk menjaga kualitas hidup kita, untuk menjaga supaya aktivitas kita terhambat. Sakit itu nggak enak loh ya. Sakit itu nggak, bosannya malah orang yang sakit itu akan menaikkan stres yang lebih tinggi dibandingkan orang yang sehat. Karena apa? Yang terbiasa kesana kemari tiba-tiba diem aja di rumah dan harus sebagainya. istirahat gitu. Nah jadi itu kembali lagi ke diri kita, mensugesti. Mindset ya Bu. Iya, mindset kita harus memang benar-benar diatur bahwa ini untuk kehidupan kita dan kita mau hidup lebih panjang. Dengan minum obat pun tuh juga sebenarnya tidak menjamin kita hidup itu akan panjang, karena hidup tergantung dari yang Maha Kuasa lagi sebenarnya. Kita manusia hanya bisa berpasrah diri, bertawakal dan ikhtiar lah, menjaga sebisa mungkin ya kita umur panjang 60 sampai 70 tahun, bahkan ada yang 80 tahun kayak orang-orang zaman dulu ya. Seperti itu. Nah, seperti itu aja mindset kita terkait tentang obat, sehingga kita harus benar-benar bersahabat dengan obat, tidak dihindari, tidak juga terlalu over dalam mengkonsumsi obat. Karena ada sebagian masyarakat yang sedikit-sedikit minum obat, sedikit-sedikit minum obat. Nah, itu berarti di otaknya juga termindsetkan kalau nggak minum obat Nggak sembuh. Nah, berarti kan kembali lagi mindset kita kan, bahwa obat ini sebagai penolong di saat kita perlu saja. Di saat kita nggak perlu, ya udah kita berusaha untuk tetap. Makanya biasanya kalau demam itu kan yang benarnya itu 1 kali 24 jam dulu. Kalau nggak turun-turun suhunya baru kita minum obat. Tetapi kadang-kadang kita sebagai orang tua ya, ketika anak seperti itu udah gelabakan gimana ini dan sebagainya, semua 1 kali 24 jam kita biarkan dulu sistem imun kita bekerja. Kalau 1 kali 24 jam malah tambah naik, baru kita waspada. Artinya ini perlu memang obat dari luar. Itu aja sih kalau bagaimana kita bersahabat kembali lagi ke diri kita sebenarnya, menanggapinya seperti apa. Seperlunya ya, berarti ya tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu juga yang menganggap nggak usah minum obat gitu ya. Karena itu juga untuk kepentingan kita sendiri juga. Betul. Gitu ya. Seru banget nih hari ini nih kita bahas tentang obat. Udah pusing belum ya? Oke, jadi lumayan berat ya pembicaraan hari ini begitu tentang obat, tapi kita jadi lebih tahu begitu ya tadi tentang pengertiannya, kemudian kita juga tahu tentang penggunaannya begitu. Ternyata obat itu tidak selalu jahat dan tidak selalu tidak enak. Iya dong. Sekarang kan juga ada ya obat-obat yang misalnya kalau dimakan tuh manis gitu. Ada ya. sekarang. Dengan perkembangan zaman kan tidak selalu pahit gitu. Bahkan ya. sekarang ada yang bentuknya unik-unik lah untuk anak-anak itu, yang bentuknya gummy gitu kan, vitamin, ada bentuknya hewan, ada bentuknya buah. Itu salah satu sih, makanya farmasi itu selalu berkembang untuk masyarakat, supaya masyarakat nggak takut lagi dan masyarakat bisa bersahabat dengan si obat-obat tadi. Betul. Ternyata seru juga ya Bu. Saya cuman obat ya, 4 kata, 4 huruf gitu ya, obat, tapi ini panjang banget dan itu kita jadi lebih mengedukasi kita ya. Gitu. Jangan takut sama obat, tapi jangan terlalu menghindari juga. Jangan terlalu menghindari, tapi jangan terlalu berlebihan.
Iya, dalam penggunaan obat. Susah sih sebenarnya, gimana ya? Itu memang mindset sih. Kadang untuk bisa menjaga keseimbangan ya kembali lagi mindset sih biasanya. Kita bilang, "Oh, jangan over, Bu." Tetapi kalau dia nggak over, dia akan sakit-sakit terus. Nah, ya sebenarnya terapi yang paling bagus adalah terapi psikologis kayaknya kalau lagi sakit. Mensupport biasanya dari para keluarga ya. Ayo Iya, sehat betul. ini. Nah, biasanya kan itu sangat kuat dorongannya sehingga mindsetnya juga akan semakin kuat. Kadang juga pola hidup juga gitu ya, Bu. Iya. Pola hidup, pola makan gitu ya, tidak yang terlalu berlemak atau tidak yang karbo terus begitu, itu juga Betul. mempengaruhi kualitas hidup dari kita atau dari si pasien begitu. Wah, seru banget nih hari ini nih, teman-teman gitu. Mungkin karena ini udah mau closing gitu ya, kita mungkin udah selesai apa yang dibahas. Mungkin ada beberapa closing statement nih dari Ibu Novia terkait obat. Nah, silakan Bu Novia. Ya, mungkin closing statementnya, kesimpulannya ya, kesimpulannya adalah jangan pernah takut untuk minum obat, tetapi gunakan obat itu dengan tepat, sesuai dengan anjuran, dan juga baca label obat dengan baik. Kemudian belilah obat di tempat-tempat yang memang merupakan fasilitas pelayanan untuk memberikan obat seperti kayak apotik, puskesmas, rumah sakit, dan klinik dan sebagainya, sehingga informasi yang kita dapatkan juga akan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan para masyarakat jangan pernah takut untuk menanyakan, karena itu adalah hak daripada Bapak Ibu ya, anak-anak, adik-adik semua, masyarakat pada semuanya ya, itu haknya untuk bertanya. Dan itu kewajiban daripada seorang farmasi yang bertugas, yang memang dia diambil sumpahnya ya untuk melayani masyarakat, untuk memberikan informasi yang valid dan jelas dan tepat yang bisa menunjang meningkatkan kesehatan masyarakat. Gitu, Bu. Terima kasih Bu Novia, informasinya hari ini terkait obat panjang banget gitu ya. Jadi tapi kita jadi lebih tahu, kita jadi lebih bijak dalam pengelolaan obat dan menggunakan obat gitu. Bu Rahma, ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi juga bisa kita tarik kesimpulan nih. Jadi kita jangan malas bertanya, betul. jangan malas membaca instruksi obat itu, dan jangan mager sebelum mengkonsumsi ya. Karena sebenarnya cara pemakaian juga ada di itu kan, Ada, Bu, ya. pasti. Jangan kecuali labelnya dilepas gitu, tapi pasti ada cara penggunaannya di situ gitu. Oke, seru banget. Terima kasih Bu Novia atas kehadiran hari ini menjadi narasumber kita di Halo ISPI Podcast pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik dengan narasumber yang berbagai macam. Ini adalah podcast dari Stikes ISPI Banjarmasin yang memiliki 2 prodi, yaitu prodi D3 Farmasi dan S1 Farmasi Klinis dan Komunitas. Oke, kalau gitu saya Duris Febrianti Dan saya Rahima. dan Ibu narasumber kita, Ibu Novia Aryani, undur diri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.